Shalom, selamat malam saudara yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus kita berjumpa kembali malam ini. Biarlah kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Ya, karena di hari-hari terakhir ini firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar, tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dunia ini Bapa. Menghadapi setiap badai, gelombang, persoalan hidup, kami tidak akan pernah goyah selama kami beserta, selama Engkau beserta dengan kami, selama kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap mereka yang mulai goyah hari-hari ini. Kami mau teguhkan iman kami di dalam Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membawa persembahan kami malam ini, pujian, penyembahan kami, biar naik menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang kuatkan setiap kami Bapa, dalam anugerah-Mu Tuhan. Beserta kami, Kau Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau, sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Katakan bersama saudara dari hatimu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Kau kuatkan, kami bertahan di dalam Engkau Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi dengan iman katakan Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Engkau beserta kami. Engkau beserta Kami panggil namamu Immanuel. Engkau beserta. Panggil namanya Immanuel. Engkau Allah beserta kami Tuhan. Katakan Kau kuatkan, Engkau yang kuatkan kami bertahan di
Tidak ada kekuatan lain selain di dalam Engkau Tuhan. Dalam kesesakan kami, Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia yang berkata, panggil namaku Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Dia yang berjanji tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi Dia menyertai sekalipun berat keadaanmu hari-hari ini. Angkat imanmu, lihat kepada Tuhan, panggil dan berseru kepadanya, sebab Dia sumber kekuatan, sebab Dia yang menopang. Kami percaya Tuhan, Kau yang beri kekuatan, Kau yang beri pertolongan. Sebab itu kami mau berharap kepada-Mu, Kau yang beri kemenangan bagi kami. Katakan, Kau kuatkan Tuhan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan hidup kami. Kau telah buktikan Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan, Kami bertahan aku bertahan. dalam setiap kesesakan di hidup kami. Engkau pengharapan kami. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yang kami percaya, kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa selama kami menyembah, kami percaya bahwa kami menyembah Tuhan yang benar. Engkau Allah yang berperkara atas kehidupan kami sampai hari ini, bahwa kuasa-Mu masih terjadi Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Hati kami percaya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta selalu, Selama Kau beserta, kami melihat mujizat-Mu. ada mujizat Tuhan. setiap Dengan hari. yakin dan percaya kami katakan, Selama ku menyembah-Mu, amin. ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta kami, Selama Kau beserta, kami melihat
mujizat setiap Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah Tuhan, percaya bahwa mujizat masih terjadi. selama Engkau menyertai setiap langkah hidup kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak. Kami percaya Tuhan, Setiap hari haleluya. Lebih lagi kami nyatakan, selama ku menyembah-Mu, oh ku percaya bahwa mujizat amin masih terjadi. Selama Kau beserta, kami melihat mujizat ada Tuhan. mujizat setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu masih sama Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami letakkan setiap pengharapan kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau yang pegang setiap hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya pada setiap perkara apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami meletakkan setiap hidup kami, karena kami punya Tuhan yang sungguh ajaib. Engkau heran. Lebih lagi kami nyatakan di hadapan Engkau, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tuhan, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat Tuhan masih terjadi. Selama Engkau menyertai setiap hidup kami, kami tidak takut, kami tidak gentar. Engkau selalu ada Tuhan. Mujizat setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu mengalir malam ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kami percaya dari tempat yang maha tinggi, kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kekal mulia, Kau hadir di sini. memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. mengalir kuasa Dari tempat yang maha tinggi, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka,
bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari dengan iman-Mu mengalir kuasa-Mu, mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Kami tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan ya Tuhan. Luka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya saat hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup menyembuhkan, Kau yang sanggup memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, kami menyembah Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha, Kau yang memulihkan setiap umat. Bapa kekal mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Bersamamu Bapa. Mari lebih lagi rasakan kasih-Nya mengalir. Yes, Jesus, kasih-Mu mengalir. Engkau hadir di sini, memulihkan, ya Yesus, menyembuhkan. Amin, amin. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat. Amin, amin. Kau Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menopang kami. Karena itu malam ini kami membuka hati kami Tuhan bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami umat-Mu, tuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami, agar kami boleh tetap kuat dalam menjalani setiap proses, setiap pergumulan.
Kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk yang saya yakin dan percaya akan menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengar ya. Iya, Shalom Ibu Debbie, nama saya Ira, saya berasal dari Gresik. Saya ini jemaat setia Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Pada waktu pulang kerja di siang hari saya lihat kendaraan ramai sekali. Walaupun tidak macet tetapi padat, kendaraan besar-besar dan truk-truk. Saya mengendarai sepeda motor waktu itu. Karena di daerah Gresik itu banyak pabrik, jadi mobil besar-besar, truk-truk. Saat itu saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kira-kira 60 km per jam. Dan saya mulai melambat karena padat di depan saya ada 3 truk. Tadinya saya mau menyalip ya, tapi hati saya bilang ya awas ya ada truk dan pelan saja. Jadi saya di belakang truk itu. Pada saat belokan saya lihat ada cewek naik sepeda motor, dia menyalip truk. Lalu saya ikut-ikutan. Ya, dan pada saat truk kedua, truknya itu mepet ke saya. Truknya tidak mau mengalah. Jadi saya minggir dan saya ngerem mendadak sepeda motor saya. Saya lihat ada lampu di lantai jalan. Saya menghindar. Setelah itu saya tidak ingat lagi. Yang saya ingat saya sudah jatuh dan meluncur di atas jalan raya. Tapi posisinya di pinggir jalan sebelah kiri ya. Saya langsung bangun dan orang-orang membantu ya mengangkat sepeda motor saya. Lalu saya ditanya, orang-orang yang menolong berkata tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Saya menjawab tidak apa-apa, tidak ada yang sakit. Dan saya tenang sekali saat itu. Padahal biasanya kalau begitu jantung saya sudah ya berdetak kencang. Karena memang saya juga ada sakit jantung. Tapi saya bersyukur puji Tuhan tubuh saya tidak ada luka ataupun lecet. Ya hanya lecet kecil. Kaca lampu depan motor saya retak dan lampu seinnya pecah. Dan saya pulang mengucap syukur di sepanjang jalan. Ya saya bersyukur berkali-kali kepada Tuhan. Saya tidak membayangkan kalau saya jatuhnya ke arah sebelah kanan. Dan di situ ada truk-truk besar yang lewat. Pasti saya sudah ya mungkin di bawah truk ya. Saya jatuhnya lurus meluncur ya di atas sepeda motor. Saya bersyukur Tuhan masih memberi saya kesempatan hidup. Dan tidak ada luka sama sekali. Tuhan sangat baik. Saya mengucap syukur Ibu setiap hari. Ya saya mendapat bimbingan lewat firman Tuhan dari Ibu Debbie. Sehingga saya belajar dalam segala apapun. Hari-hari ini saya tidak kecewa. Bahkan saya belajar terus mengampuni orang yang mengecewakan. Saya juga sudah dibebaskan dari kepahitan. Bahkan Tuhan mengubah saya menjadi lebih sabar. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih Ibu atas bimbingan Ibu yang sudah terus mengajarkan kami banyak hal sehingga mengubah karakter yang buruk dan membangun iman lebih dekat lagi pada Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati Ibu dan terus sehat sehingga pelayanan Mezbah Doa dan Mezbah Syukur ya terus ada dan juga seluruh tim diberkati oleh Tuhan. Maaf kalau kesaksiannya panjang, Tuhan memberkati. Iya, puji Tuhan ya kesaksian dari Ibu Ira di Gresik ya.
Hati-hati ya ibu, apalagi naik sepeda motor ya, memang sangat bahaya. Banyak kendaraan besar ya, lebih baik bersabar pelan-pelan. Puji Tuhan ya, ibu mengalami mujizat, itu adalah kesaksian besar. Kenapa? Karena benar kalau jatuhnya ke sebelah kanan ya, maka bisa saja melayang ya nyawanya. Karena banyak mobil yang besar-besar lewat. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib ya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 tentang kunjungan Ratu Syeba ya. Kita tahu Ratu Syeba sangat tercengang dengan kenyataan yang dia lihat di istana Salomo, bagaimana kemegahannya, ya bagaimana teraturnya pelayan-pelayannya, bagaimana Salomo itu membangun istana yang megah, bahkan dia melihat rumah Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Ratu Negeri Syeba juga terkagum dengan Allah ya yang disembah oleh Raja Salomo. Dan ya dia berkata dari semua yang cerita dia dengar tentang Salomo, ternyata itu tidak ada apa-apanya dibanding ketika dia melihat sendiri dengan mata kepalanya ya apa yang Tuhan lakukan terhadap Salomo, begitu dahsyat dan luar biasa. Kita akan lanjutkan sekarang 1 Raja-Raja 10 ayat 14. Judul perikopnya di sana penghasilan Salomo dan kekayaannya. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Ya, saudara, Salomo memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena ingat ketika Salomo berdoa meminta hikmat, Tuhan menjanjikan kepadanya bukan hanya hikmat yang akan diberikan, namun kekayaan dan kehormatan. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa banyaknya ya kekayaan yang diterima oleh Salomo. Israel bukan lagi bangsa kelas 2, tetapi menjadi bangsa yang berada di puncak kekuasaan dan kekayaannya. Kekayaan Salomo menjadi legenda. Pemimpin-pemimpin besar datang dari banyak bangsa untuk mendengarkan Raja Israel yang sangat berhikmat ini. Ya, dan kita tahu saudara, setiap kali mereka datang mereka membawa upeti. Dan ya 666 talenta. Ya, itu setiap tahun dibawa. 1 talenta 32 kilo ya. Jadi kalau dikali itu kali 40 tahun pemerintahannya sekitar ya 900 hampir 1000 triliun saudara kekayaan yang Salomo punya, belum yang lain, belum yang dia dapat dari saudagar, dari pedagang-pedagang dan dari raja Arab. Yang pasti toh aja setiap tahun itu saudara. Dan kekayaan Salomo tidak tertandingi. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar itu. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Ya, luar biasa saudara, bagaimana raja-raja dan bangsa-bangsa melihat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Salomo itu memang luar biasa. Ya, sehingga dia menjadi ya pembicaraan viral ya Salomo ini kekayaannya dan kemuliaannya. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua, semua emas ya, perisai-perisainya emas, tahtanya tempat duduknya emas ya, disalut dengan emas dari gading. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan kepada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek ya, di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan.
Luar biasa tahta ya, besar ya, tempat Salomo di istananya itu dibuat yang seperti itu, dan belum pernah ada kerajaan yang membuat seperti itu. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Wow, saudara. Peralatan minumannya, makanannya, semua yang ada di istananya dikatakan semua barang dari emas. Tidak ada yang dari perak, karena perak itu kurang berharga. Emas yang paling berharga. Semua perkakas minum, bahkan semua barang di gedung hutan Libanon di istananya Salomo itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Ayat 22, sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis yang bergabung dengan kapal-kapal Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak, serta gading, juga keradan, burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Saudara, seluruh bumi loh dikatakan, semua orang. Kekayaan dan hikmat Salomo tidak ditandingi oleh siapapun ya yang pernah ada di seluruh bumi. Bahkan dikatakan seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang ditaruh Allah di dalam hatinya. Wow, ya luar biasa saudara. Kalau kita ini punya hikmat Tuhan, semua orang ingin mendengarkan perkataan kita, ingin dekat dengan kita. Ya luar biasa, Raja Salomo itu melebihi semua raja-raja yang ada di bumi. Ya baik kekayaan maupun hikmatnya. Mengapa Alkitab begitu banyak menekankan kekayaan-kekayaan materi Salomo dalam Perjanjian Lama? Kekayaan dianggap merupakan bukti nyata dari berkat Allah. Kemakmuran dipandang sebagai bukti dari hidup yang benar ya pada Perjanjian Lama. Dalam kitab Pengkhotbah dan Ayub, konsep ini diletakkan dalam perspektif yang lebih luas. Dalam kondisi-kondisi ideal, ya orang makmur bila Allah menjalankan hidup mereka. Namun kemakmuran tidak dijamin, ya. Kekayaan bukan bukti bahwa seseorang hidup benar di hadapan Allah, dan kemiskinan juga bukan indikasi dosa. Ya, tetapi pada zaman Perjanjian Lama, ya, salah satu bukti dari penyertaan Tuhan itulah orang diberkati dan kaya, saudara. Tapi tidak semua orang kaya diberkati Tuhan, karena setan pun bisa memberi kekayaan. Sebenarnya bukti lebih besar bahwa seseorang hidup itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan ialah adanya ya justru penderitaan. Ya, kalau di zaman Perjanjian Baru semakin kita hidup benar, semakin banyak penderitaan. Harta yang paling penting bukanlah harta di dunia dalam Perjanjian Baru ditekankan, tetapi harta di sorga. Karunia yang paling berharga ya tidak dilihat dari label atau harganya pada zaman Perjanjian Baru. Itulah karunia keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan diberi cuma-cuma kepada kita. Dan dikatakan ya ayat 25, mereka datang, orang-orang itu datang dari seluruh penjuru bumi berikhtiar ketemu Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun orang terus berdatangan kepada Salomo, membawa persembahan, membawa upeti kepada dia, saudara. Ya luar biasa, karena memang Tuhan janji seperti itu. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Kita lihat di sini ya
Salomo juga mengumpulkan kereta-kereta perang dan juga kuda, bahkan bagal. Bukan cuma itu, ya, dia juga punya banyak harem, ya, harem yang sangat besar, kekayaan yang luar biasa. Dia punya banyak istri, punya banyak gundik Salomo ini. Namun Salomo melanggar perintah-perintah Allah bagi seorang raja. Karena Allah melarang tindakan-tindakan ini karena ia mengetahui bagaimana kalau dia menikahi putri-putri raja yang tidak takut Tuhan. Dan tindakan-tindakan ini sengaja dilakukan oleh Salomo untuk membangun secara politik, mempertahankan kerajaannya. Namun secara rohani Tuhan tidak membenarkan tindakan itu. Semakin mewah istana Salomo, semakin tinggi pajak yang dibebankan kepada bangsa Israel. Dan pajak yang berlebihan menimbulkan keresahan. Dan segera kondisi itu menjadi akhirnya berbalik, saudara. Karena rakyat yang resah lama-lama dan mereka akhirnya menjadi sebuah revolusi. Setelah memiliki semua yang diinginkannya, Salomo melupakan Tuhan dan membiarkan pengaruh-pengaruh kafir masuk ke dalam istananya melalui istri-istri kafirnya, gundik-gundik kafirnya. Sehingga itulah yang membuat kemerosotan rohani terjadi di dalam bangsa Israel. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, asalkan engkau sungguh-sungguh hidup berdasarkan firman-Ku, hukum-hukum-Ku, maka aku akan meneguhkan kerajaanmu. Namun dengan hikmat manusia, Salomo ingin mempertahankan kerajaannya dan terus mengokohkan dengan cara dia menikahi putri-putri raja di sekelilingnya, padahal itu semua orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Dan raja membuat banyak perak, dikatakan di Yerusalem sama seperti batu. Juga banyak pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga besar, dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 400 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Saudara, ternyata di masa kejayaannya Salomo lupa diri. Dia menginginkan dengan caranya mempertahankan kerajaannya dan dia lupa bahwa Tuhan yang sudah berjanji. Kalau dia hidup sungguh-sungguh takut Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan. Tapi dia berpikir dengan caranya dia mengawini perempuan-perempuan kafir, putri-putri raja, negara-negara kafir untuk dia membangun relasi bisnisnya agar kerajaannya semakin kokoh. Tapi itu saudara, ambisius, rasa tidak puas, dan rasa ketamakan akan membuat seseorang jatuh ketika akhirnya dia tidak bersandar lagi kepada Tuhan, mencoba dengan kekuatan diri untuk memperkokoh semuanya. Dan ternyata Tuhan murka sebab dia tidak lagi berkomitmen dengan apa yang sudah dia sampaikan kepada Tuhan, bahwa dia akan hidup sungguh-sungguh mentaati segala hukum-hukum Tuhan. Dalam hidup ini seringkali kita tergoda untuk melakukan sesuatu dengan cara-cara kita. Mari kita bertobat saudara dan kembali kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup membuat semuanya bertahan sampai pada akhirnya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan Engkau kembali mengingatkan kami. Kami tidak mau karena ambisi kami, karena hawa nafsu kami mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan cara Tuhan. Melupakan janji Tuhan, melupakan hukum-hukum Tuhan. Seandainya Salomo tetap setia kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan melakukan
janji dan firman-Nya. Namun karena Salomo beralih setia dan dia menikahi wanita-wanita yang tidak mengenal Tuhan, wanita-wanita kafir, dan itulah yang membuat dia jatuh dalam penyembahan berhala. Ajar kami untuk tidak memandang sesuatu apapun di dunia ini menjadi berhala di hidup kami. Ajar kami tidak mengandalkan kekuatan kami, hikmat kami sendiri, bahkan pengertian kami sendiri, sehingga kami jauh dari hikmat Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Bawa kami Tuhan malam ini untuk hidup sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, narkoba, dilepaskan semuanya dalam nama Yesus. Juga Tuhan, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan, terjebak hutang piutang. Tuhan sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang bermasalah Tuhan ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang sedang terbaring sakit hari ini, mari saudara perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Maka kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar anugerah-Mu, berkat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami menyerahkan seluruh persoalan di hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bapa, biar hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa, kembali kepada kebenaran. Berkati Bapa Presiden Jokowi, berkati wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, kepala-kepala daerah, semuanya dalam berkat dan anugerah pemeliharaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Menjelang Pilpres, Tuhan Engkau pilih yang terbaik atas bangsa kami. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan persiapkan di pilkada, pilpres untuk duduk di kursi-kursi pemerintahan di atas bangsa ini. Kami minta damai sejahtera, sukacita Tuhan turun atas Indonesia. Segala pertengkaran, permusuhan, perpecahan ditolak dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mohon Engkau turunkan hujan di daerah-daerah yang membutuhkan hujan hari-hari ini. Sebab ada kekeringan yang terjadi di beberapa daerah. Kami terus meminta di dalam nama Yesus, biar turun hujan Tuhan. Basahi tanah kami agar Indonesia jauh dari kelaparan, gagal panen, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Anugerah Tuhan turun tercurah atas bangsa-bangsa, supaya semua orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Jawaban